Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya minggu ini di pertemuan minggu ini adalah ini adalah minggu ke-10 ya teman-teman ya. Ini minggu ke-10 kita bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng bahasa Indonesia ini. Oke, walaupun kita ada di pertemuan ke-10, tapi modulnya itu kita ada di modul yang ke-9 karena kalau yang UTS itu kan, UTS kemarin itu kan tidak ada modulnya ya teman-teman ya. Jadi, kita ada di modul yang ke-9. Oke, sama-sama teman-teman seperti modul-modul sebelumnya, di dalam satu modul itu kita punya 2 topik ya, kita punya 2 topik. Nah, topik pertama ini kita akan membahas tentang struktur paragraf. Yang mana struktur paragraf ini pastinya berhubungan dengan yang kemarin dibahas juga. Kalau kemarin kita membahas paragraf secara garis besar dan apa aja sih bukan syarat ya, apa aja sih macam-macam dari paragraf. Nah, sekarang kita lebih detail lagi nih teman-teman ngebahasnya ke struktur paragraf. Oke, sebelum kita ke apa aja yang ada di dalam struktur paragraf, kita bahas dulu nih teman-teman struktur paragraf. Struktur paragraf itu apa sih sebenarnya? Struktur paragraf itu teman-teman itu berarti hal-hal atau apa saja yang ada di dalam sebuah paragraf itu. Nah, kalau paragraf itu kan kemarin adalah unit bahasa atau gabungan dari kalimat gitu ya. Kemarin kan dia menyampaikan gabungan dari kalimat. Kalau misalnya kita memahamkan apabila paragraf itu adalah gabungan dari kalimat, maka struktur dari paragraf itu pastinya isinya adalah kalimat. Cuma kan pertanyaannya, kalimat apa aja yang ada di dalam sebuah paragraf itu gitu kan ya teman-teman ya, apa nih gitu struktur paragraf yang seperti apa yang struktur kalimat yang ada seperti apa yang harus ada di dalam paragraf ini. Nah, ini teman-teman yang ada gitu ya, struktur paragraf ini atau isi gitu ya, isi dari paragraf ini, kalimat apa yang harus ada di dalam paragraf itu harus adanya kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Jadi ada 3 macam kalimat ya, bisa dikatakan ada 3 macam kalimat yang berada di dalam sebuah paragraf. Jadi paragraf ini nih teman-teman tidak akan bisa disebut sebagai sebuah paragraf apabila kalimat-kalimat ini nggak ada. Kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kalimat topik itu kan kita udah nggak asing lagi ya, apa itu kalimat topik. Kalimat topik itu ya berarti kalimat inti. Kalimat inti, kalimat sebuah gagasan utama yang hendak disampaikan di dalam sebuah paragraf itu. Nah, kalau kalimat pengembang, apa itu teman-teman kalimat pengembang? Nah, kalimat pengembang ini mensupport atau menyokong terhadap kalimat topik ini. Tapi kalimat pengembang ini bisa dikatakan menjelaskan si kalimat topik itu dengan lebih terperinci, dengan lebih jelas lagi. Bisa dikatakan kalau kalimat topik ini kan kayak kalimat umumnya dulu nih. Nah, kalimat pengembang ini lebih menjelaskan lagi apa yang ada di dalam kalimat topik. Kenapa si kalimat pengembang ini lebih menjelaskan lagi, bisa dikatakan lebih detail lagi daripada kalimat topik? Karena gitu ya, supaya si pembaca ini, si reader ini bisa memahami apa tujuan dari topik yang akan disampaikan di dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian kalimat penegas. Teman-teman, kalimat penegas ini secara strukturnya berada di akhir. Apa sih kalimat penegas ini? Oke, kalimat penegas ini teman-teman semacam repetisi, semacam pengulangan gitu, yang bisa dikatakan hampir mirip dengan kalimat topik yang di atas ini, tapi dia lebih menekankan agar si reader ini lebih paham apa yang hendak disampaikan. Bisa dikatakan kalimat penegas ini bisa dikatakan sebagai pengulangan kembali sebab dan akibat dari kalimat topik yang disajikan gitu, atau hasil dari sebuah kalimat topik yang disajikan di awal. Jadi kayak repetisi gitu ya,
lebih ke repetisi kalimat topik gitu ya, bisa dikatakan menyerupai, bisa dikatakan hasil supaya si pembaca ini paham apa sebenarnya apa namanya topik yang hendak disampaikan. Kita bisa lihat ke contoh ini teman-teman. Ini contoh yang sudah saya sampaikan minggu lalu juga, tapi saya lebih mengambil ini supaya teman-teman bisa lebih fokus juga. Di sini ada sebuah paragraf yang isinya adalah kebudayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Kebudayaan fisik merujuk pada benda-benda, sedangkan kebudayaan non-fisik berupa pemikiran dan tingkah laku. Contoh lain dari kebudayaan fisik adalah patung, lukisan rumah, mobil, dan jembatan. Contoh kebudayaan non-fisik bisa dikatakan contoh kebudayaan pemikiran adalah filsafat, pengetahuan, ideologi, etika, dan estetika. Hasil kebudayaan berupa tingkah laku adalah adat istiadat, tidur, bertani, dan berkelahi. Jadi di sini teman-teman kalimat topiknya adalah kebudayaan itu terbagi menjadi dua, ada kebudayaan fisik dan ada kebudayaan non-fisik. Ini adalah highlighter dari kalimat utamanya. Gagasan utamanya adalah kebudayaan yang terbagi menjadi dua, kebudayaan fisik dan juga kebudayaan yang non-fisik. Nah, kemudian dari kalimat utama ini maka ada kalimat pengembang gitu kan ya teman-teman ya. Betul, ada kalimat pengembang di sini. Sebentar, khawatirnya saya ya. Di sini ya teman-teman di bagian kedua ada kalimat pengembangnya. Lalu dari paragraf ini mana yang disebut sebagai kalimat pengembang? Kalimat pengembangnya adalah di bagian kalimat fisik, kebudayaan fisik merujuk pada benda-benda dijelaskan. Yang fisik itu seperti apa tadi ya kan di dalam kalimat pengembang itu lebih menjelaskan dijelaskan lagi lebih detail dari kalimat topiknya. Jadi si pengembang ini menjelaskan kebudayaan fisik ini berupa benda-benda, sedangkan kebudayaan yang non-fisik ini berupa pemikiran. Kemudian di contoh lain itu juga masuk ke dalam pengembang lagi, lebih detail lagi dijelaskan contohnya. Nah, kemudian yang non-fisik dijabarkan lagi nih, contoh kebudayaan pemikiran adalah filsafat, itu juga sebuah kalimat pengembang. Nah, sedangkan di bagian akhir, di bagian akhir itu di kalimat yang penekanan ya, kalimat penegas, sorry teman-teman, di kalimat penegas ini dijabarkan lagi nih. Nah, terus nih dijabarkan nih hasil kebudayaannya ini gitu loh. Jadi, hasil kebudayaannya ini ada yang berupa tingkah laku, adat istiadat, tidur, bertani, berkelahi misalnya. Jadi, satu kesatuan paragraf ini dapat kita simpulkan sebagai kebudayaan itu ada dua macam, dan di akhir itu dijelaskan kalau apa yang kita lakukan sekarang yang dilakukan secara tingkah laku kita secara keseharian itu merupakan hasil dari kebudayaan. Itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman hendak membuat sebuah paragraf itu harus punya struktur. Strukturnya adalah adanya kalimat topik, adanya kalimat pengembang, dan adanya kalimat penjelas ya. Jadi cukup 3 itu saja yang harus ada di dalam tulisan ya teman-teman per paragrafnya. Kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Oke teman-teman, cukup sekian videonya kali ini. Kita lanjut ke video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.